Halo semuanya, perkenalkan gue Gilang dan ini teman gue. Gue Reksi. Teman gue lagi satu. Gue Ongki. Balik lagi di podcast sebuah pengakuan by Anon. Jadi tema kita hari ini itu adalah Friends with Benefit. Jadi kita kedatangan satu narasumber yang mau bercerita tentang pengalamannya mempunyai Friends with Benefit, tapi Friends with Benefitnya itu disukai oleh sahabatnya dia sendiri. Ini agak sedikit bimbang sih, mau gimana itu akan ya nanti dia bakal ceritain di podcast kita. Tapi sebelum itu gue pengen nanya deh sama kalian berdua. Kalian berdua itu menurut kalian Friends with Benefit itu seperti apa? Dan gimana perasaan kalian kalau kalian ada di posisi itu tuh? Oke. Jadi gue mulai dari lu dulu ya, cerita ya. Kalau dari sudut pandang gue sih, itu hal yang sulit sih. Hal yang sulit. Kalau gue di posisi itu. Hmm. Tergantung juga sih gue ngejalaninnya serius. Takutnya gue terlanjur serius, bakal ada penyesalan sih. Bakal ada Dan harus bisa merelakan. Harus bisa merelakan. Di satu sisi gue juga nggak bisa ngejamin si cewek ini Bakal bahagia sama gue. Dan satu sisi sahabat Kalau lo sendiri. kalau Ya kan? sahabat gue lebih baik sih, ya gue harus bisa ngerelakan. Terus menurut lo Ki? Kalau menurut gue sih ya nggak beda jauh sih sama yang dibilang sama Reksi tadi. Karena di satu sisi kita mempertahankan perasaan kita yang sayang sama cewek, tapi di satu sisi lagi kita harus Ada dihadapkan dengan sama sahabat kita sendiri gitu loh. Ya kan, ngerti Tidak nggak? lo milih sahabat lo atau cewek itu ya? Iya. Kalau kita milih sahabat kita, tapi kita nggak kehilangan kita yang sayang gitu loh. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi kalau di satu sisi kita ngambil si cewek itu, kita bisa aja Sahabat. pasti, karena sahabat kan udah nemenin kita udah lama pasti kan, namanya juga sahabat. Beda kalau baru temen kenal sebentar atau baru deket lah gitu. Itu sih menurut gue. Menurut gue ya, kalau gue dari sisi gue pribadi ya, gue sih itu ya kalian tahu sendiri lah. Gue tuh waktu kalau masih zamannya dulu, gue belum punya cewek, gue selalu kemana-mana. Tapi bukan berarti gue punya banyak friends with benefit. Gue memang jalan sana sini sama cewek. Cuma kalau ngomongin soal benefit, gue tuh harus ada perasaan di situ. Gue harus sayang, gue harus punya rasa saling memiliki. Nah, itu dia. Kalau gue ditanya friends with benefit itu apa, gue bisa bilang 11-12 sama pacar. Cuma tidak ada namanya hubungan, nggak ada statusnya gitu loh. Nggak ada statusnya, gue harus sayang, dianya juga harus sayang sama gue kayak gitu. Kalau gue di posisi si narasumber, gue mungkin ya, kalau gue pribadi gue akan bilang sih, oh enggak, ini tuh kita memang sudah ngejalanin dari lama. Oh, sorry to say, gue memang udah ada hubungan sama nih cewek. Seharusnya kalau dia sahabat, dia harus ngerti posisi kita juga dong. Iya. Ya. Gue tahu kalau sahabat gue juga suka ya, tapi ini opini dari gue. Iya. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat atau mau ngedenger podcast dari narasumber kita, jadi dia ini sekolah di luar, and then dia punya cerita ini, and then ya kita lihat aja langsung gimana podcastnya. Check this out. Perkenalkan Bapak, gak boleh perkenalkan dong, harusnya. Kita keep it private ya, tidak ada kenal-kenalan. Tidak ada kenal-kenalan, oke. Ya jadi mau dimulai langsung apa gimana? Langsung aja, to the point. To the point, oke. Oke. Jadi cerita ini adalah suatu kisah yang berhubungan dengan sahabat dan juga seorang teman. Tapi bukan cuma teman biasa, tapi teman yang cukup spesial. Yang kita kenal dengan istilah friends with benefit. Oke. Tidak perlu kita jelaskan di sini. Iya. Oke. Benefitnya perlu ya. Benefitnya mungkin ya tetap bisa dicontein, ya kan, bisa juga dong kayak begitu. Soalnya itu menginspirasi, membuat bahagia. Jadi gua kuliah itu di Kendall College di Chicago. Dan di sana itu gue spend setahun, karena itu gue cuma menghabiskan tahun terakhir karena gue dari sekolah lain sebelum, jadi gue transfer ke sana. Nah, singkat cerita, day one ketika orientation ada satu cewek nih, cewek oriental, bukan cewek Indonesia. Dia tuh langsung menarik perhatian gue. Jadi dia tuh pokoknya tiba-tiba cewek yang cantik iya, manis iya, satu paket lengkap pokoknya. Full package ya Pak? Full package, jelas full package. Nah, tapi di kala itu gue punya cewek, kita lagi LDR ceritanya. Nah, jadi dari satu sisi otomatis
gue harus bertanggung jawab dong. Gue harus menjadi seorang pacar yang baik. Iya benar. Satu sisi namanya cowok itu kadang susah kita menjaga hal itu gitu. Berhubungan dengan nafsu ya Pak ya, agak susah ya kalau berhubungan dengan nafsu ya. Itu naluri manusia ya, naluri dasar manusia. Naluri pria Pak sebenarnya Pak. Betul gitu. Nah, tapi gue juga tetap nggak mau yang all in, jadi gue stay cool aja intinya gitu. Tetap mencoba mengenal ya, berkomunikasi ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi gue melakukan ini dengan sangat diskret, gue sangat merahasiakan ini. Bahkan teman-teman gue yang di sana pun tidak tahu. Dan gue lebih nyaman seperti itu biar ya nanti urusannya tidak ribet lah gitu. Jadi intinya berarti ini publik itu. Berarti ini pertama dong di sini. Apa maksudnya nih? Pertama apa nih? Pertama cerita di sini dong secara publik. Oh iya. Walaupun dengan tanda kutip secret ya, dengan anonim ya. Iya, gitu. Karena susah juga mau cerita ke siapa, karena namanya sudah di lingkaran sahabat itu ya kita tidak tahu lah seperti apa nantinya. Benar-benar. Nah, bahkan teman-temannya dia, teman-teman gue tidak tahu kalau kita tuh dekat gitu, saling dekat. Gitu. Nah, terus waktu itu kita ada school party. School party, oke. Itu pokoknya udah jadi suatu kesempatan lah pasti. Untuk siapapun ya. Untuk siapapun, nggak cuma benar-benar, nggak cuma buat dia, intinya ya untuk teman-teman yang saling mau mengenal lebih jauh. Terus udah gitu ya school party kita bareng teman-teman gitu, jadi nggak yang obvious banget atau gimana. Nah terus habis itu kita berdua cabut duluan gitu, terpisah tapi. Oh ini sama cewek itu tuh? Iya dong, sama cewek itu Okay. yang tadi gue bahas. Nah, terus akhirnya kita keluar bareng dan mulai malam itulah kita jadi yang tadi kita bahas friends with benefit gitu. Oke. Nah tapi tetap aja kita keep it discreet, jadi nggak ada orang yang tahu. Bahkan wanitanya juga nggak apa-apa? dia juga chill aja gitu. Mungkin chill aja. sedikit baper tapi kayaknya dia juga mau have fun juga gitu. Biasa, maksudnya orang-orang Asia pergi ke luar kan pengennya seperti itu ya. Iya, win-win solution ya Pak ya. Iya, win-win solution gitu. Benar. Dan tidak perlu ada orang yang tahu, cukup di antara kita aja. Nah, habis itu, nggak lama setelah itu, satu sahabat gue nih di sana, dia cerita ke gue, gue demen nih sama nih cewek. Nah, dan cewek yang dia demen itu adalah FWB gue. Oh, oke, tuh gue potong. Iya, ini sahabat lo udah deket banget atau memang sahabat-sahabatan aja gitu? Gini, jadi sahabat yang memang baru kenal di sana. Jadi kayak gue di sana itu memang punya satu group of friends, kita berempat. Kita memang sebelumnya tidak kenal satu sama lain, tapi yang kayak kita juga di sana kan sama-sama students gitu kan, dan kita juga nggak ada siapa-siapa, jadi ya kita memang cocok dan kita dekat gitu. Memang baru sahabat di situ, bukan sahabat dari lama, tapi tetap aja dia tuh orangnya agak pemalu gitu. Jadi dia tuh dia ngelihat juga gue tuh orangnya supel, jadi gampang ngomong sama siapa-siapa. Nah, alhasil dia minta gue buat apa ya, deketin cewek itu, dan dia sampai minta gue bantuin dengan kata-katanya lah, apa segala macam, karena kebetulan bahasa Inggris dia juga kurang bagus waktu itu. Oke. Jadi dia butuh support gue intinya. Nah, disitulah suatu dilema itu muncul. Oke. Di satu sisi dia sahabat gue, dan gue kalau gue nolak, di situ akan ada suatu kecurigaan pastinya. Iya. Canggung juga ya. Canggung juga nanti ya, karena kenapa sih Amin? We're bros gitu, kenapa nggak saling membantu aja? Nah, tapi di satu sisi, gue juga mikir kalau sampai dia berhasil, nanti ada yang ngawal. Gue nggak ada enak-enak dong. Iya, nanti benefitnya kan hilang. Iya benar. Nah, benefitnya hilang ya kan susah juga, maksudnya kan tidak gampang gitu loh mempunyai sesuatu yang seperti itu yang sama-sama win-win solution for both kan. Nah, ya sudah, akhirnya gue memegang prinsip ini, bros before hoes. Jadi ya udah, akhirnya gue bantulah dia gitu. Nah, jadi gue membantu dia untuk ngomong, untuk ngechat. Bahkan kadang yang ngechat tuh cewek dari HP dia tuh gue gitu. Nggak responnya gimana? Cewek itu responnya pertama-tama itu agak bete dia, agak dicuekin. Nah, tapi mungkin di satu sisi juga karena gue membantu sahabat gue juga mengurangi waktu gue dengan si cewek. Jadi mungkin dia agak merasa lonely, lama-lama dia mulai
kayak apa ya, membuka diri gitu sahabat gue itu. Iya, untuk orang lain ya. Iya, untuk orang lain. Mungkin karena dia juga nggak mau sendiri gitu ya. Nah, terus udah gitu lama-kelamaan taunya mereka tuh jadi. Gitu. Mereka sampai jadi jadi udah mulai. Tunggu dulu. Jadi Oke. mereka tuh jadi dekat lama-lama gitu. Nah, mereka jadi dekat lama-lama, mereka hangout bareng. Otomatis gue juga agak ini ya, gue jadi agak nervous juga karena gue nggak mau Iya. ya kalau misalnya nanti sahabat gue tahu, karena cewek itu juga tidak ngasih tahu sahabat gue gitu. Kenapa yang terjadi? Kita dikasih tahu kan, ya tidak perlu dong dia tahu. Iya, tidak perlu dia tahu. Nah, gue mulai makin mengurangi waktu gue, sampai akhirnya kita juga ngobrol itu udah sangat jarang, malah cuman sebatas kayak lu ketemu aja gitu di misalnya di kelas atau mungkin di hallways dan lu cuma nyapa gitu, sampai cuman kayak gitu. Nah, meskipun kayak gitu di satu sisi gue tuh tetap membantu temen gue gitu, gue tetap membantu sahabat gue untuk makin dekat sampai akhirnya mereka tuh jadian. Oh my god. Oke. Jadi mereka jadian, spoiler ya, mereka tuh jadian masih sampai sekarang. Jadi itu sudah Sampai sekarang. Oh, lama. Anda cabut dari zaman kuliah itu sampai sekarang udah berapa tahun ya? Udah lama. sudah 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Oh ya, itu lama loh. Dan kondisi lu sekarang gimana? Ya kondisi gue sekarang tidak sebaik dulu ya. Tidak sebaik dulu. Ya, life goes on kan. Iya, oke, benar. Jadi ya, balik lagi ke cerita itu, temen gue itu, sahabat gue, seneng banget karena menurut dia itu cewek itu udah kayak bidadari gitu. Iya, Udah perfect lah. perfect lah. Iya, gitu. perfect lah. Dan terus akhirnya dia tuh selalu cerita ke gue, gue sama dia jalan nih bla bla bla, intinya dia ngapain aja tuh dia cerita ke gue gitu. Dia juga mungkin percaya sama gue dan dia appreciate banget gue tuh sudah membantu dia gitu. Jadi itu sampai dia ngapain aja ya, ini literally gue bilang ngapain aja tuh dia cerita. Ngapain aja? Lu bayangin aja. Lu harusnya ngomong dong sama dia. Lu harusnya ngomong dong. Gue udah duluan gitu dong. harusnya ngomong gitu dong. Nah, gini dulu nih, tuh cewek tuh yang pertama buat dia. Makanya gue nggak mau melukai sahabat gue gitu. Tapi kenapa di saat itu lu nggak bilang gue pernah gitu? Kenapa lo nggak bilang seperti itu? Nggak bilang gue pernah sama tuh cewek. Ya, benar. Gue nggak mau gue intinya nggak mau Ngerusak persahabatan lah. Tapi kalau itu ketahuan, bukan yang terbesar juga. Sekarang buktinya sampai sekarang masih baik-baik aja. Oke. Nah, itu kan suatu rahasia tidak pernah diungkap ya, bahkan Benar. juga gitu. Ya. So anyway, setelah itu, nah dia tuh saking dia appreciate gue banget, dia tuh kadang ngajakin. Jadi dia jalan berdua, gue diajakin. Kita jalan bertiga lah, jadi untuk dinner, untuk hangout. Agak sedikit canggung ya Pak. Iya. Terus gue lagi ngebayangin deh. Balik lagi, kan gue nggak bisa menolak juga dong, pasti jadinya aneh gitu. Iya. Jadi udah, akhirnya ya tetep gue jabanin, tapi nggak selalu. Misalnya dia ngajakin, kadang gue iyain, kadang gue enggakin gitu. Nah, terus gue sama sahabat gue ini sering main PS di tempat dia. Dia sering main PS bareng. Nah, ceweknya tuh sering di apartemen, jadi sering bareng kita gitu. Emang lu sama lu berdua waktu ketika dia menjalin hubungan sama sahabat lo, ketika lu ketemu sama dia, lu nggak sapa atau gimana gitu? Emang tapi sama lu berdua waktu ketika dia menjalin hubungan sama sahabat lu, ketika lu ketemu sama dia, lu nggak oke, udah play the game. Sapa, jadi gue berusaha senormal mungkin gitu. Gue berusaha senormal mungkin gitu. Dianya juga tetap play the game gitu. Oke, Dia play the juga nggak yang awkward atau gimana. Jadi kita berdua tuh sama-sama menjalani role play gitu yang dia istilahnya. Sampai akhir ya udah, I mean kita seperti itu terus, dan mungkin makin lama makin tidak se-awkward pas pertama ya, jadi akhirnya kita bisa ngobrol seperti biasa gitu. Iya, lu menyesuaikan kan jadi. Iya, exactly gitu. Dan tau gak sih, mereka tuh bahkan sampai pas gua mulai kerja nih di sini, itu nyamperin gua karena mereka emang lagi liburan bareng gitu.
Oh, literally dia datang gitu. Dia datang ke tempat kerja lo. Makanya karena sahabat gue tuh deket karena Iya, banget sih lo, bro. dia mau aja planning liburan kan ke Asia. Jadi ya udah, kenapa why not gitu. Makin dia nyamperin gue, ya kita ketemu hemat bertiga lah gitu. Tapi ya udah, sampai sekarang tidak ada yang awkward lagi sih, dan semuanya happy, dan itu yang penting kan. So, Tapi pertanyaan gue. terungkap. Iya, satu lagi. Oh, pertanyaan ya dari gue ya. Pertanyaan pertama. Selalu sampai detik ini, apa yang lo rasain ketika melihat mereka berdua ya? Oh, pas di awal ya, pas dulu ya, kita baru-baru gue ngerasa, wah, gimana ya, gue kehilangan sesuatu nih. Gitu. Nah, tapi sekarang gue sih jujur ya, sekarang gue bahagia sama mereka. Gue bahagia buat Melihat mereka gitu. Melihat mereka ya, karena maksudnya mereka bisa langgeng sampai sekarang, dan mereka happy gitu loh. Jadi ya, kan mereka juga deket, ada bantuan dari gue juga. Jadi gue ngerasa kayak kerja keras gue dulu sia-sia gitu. Iya, dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih ya, sampai detik ini kita berbicara ya. Gitu. If someday ya, we talk about bisa iya bisa tidak. Kalau misalnya mereka mau menikah dan wanita itu bercerita sama pasangannya, gue itu pernah deket sama sahabat lo, gue itu pernah AIUEO sama sahabat lo, pernah lah adalah ngewe lah, gue pernah ngewe sama dia, gimana? Nah, itu juga sesuatu yang sampai sekarang gue nggak bisa temukan jawabannya ya. Oke. Gue juga nggak tahu akan bagaimana. Gue nggak tahu apakah nanti gue akan jadi berantem sama sahabat gue kah, ataukah kita mungkin tidak akan bicara lagi atau gimana? Itu jujur gue nggak tahu. Oke. Jadi ya, one day we'll know kan. Ya, one day we'll know. Ya, one day ketika itu terjadi lo datang lagi sebagai narasumber ya. Betul. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah lu bilang lu punya cewek kan waktu itu. Lu bilang lu punya cewek. Apakah cewek lu tuh tahu perbuatan lo ini? Enggak. Sampai sekarang. Saya kan sekarang juga sudah tidak bersama lagi. Oh iya, maksudnya ketika sampai sekarang jadi tidak bersama lagi. Oke, untuk nanti gue sisipin IG lu ya biar laku ya. Itu melanggar kontrak. Iya. Berarti dia belum tahu. Belum tahu, dan masa gue tipe orang yang percaya karena some things itu are better left untold gitu. Karena ya untuk kebaikan bersama aja. Iya, benar. Oke, ini cerita yang menarik sih menurut gue. Menurut gue pun pernah ada di posisi yang seperti itu, tapi nggak sampai teman gue tuh pacaran sama anggapannya FWB gue gitu. Cuma ya mungkin akan relate sama orang-orang yang lain gitu loh. Karena pasti seperti ini akan ada ketika lu meniduri ternyata itu FWB dari sahabat lu sendiri kayak gitu kan. Oke. Thank you ya udah join udah berbagi cerita di podcast sebuah pengakuan by Anon. Thank you banget. Ya, podcast pertama. Nanti cerita ini bisa jadi tip off yang bagus ya untuk banyak cerita ke depan. Harus dong, ini cerita yang menarik loh. Ya udah. Oke. Terima kasih ya. Nanti kita bisa bicara lagi. Bye bye. Pastinya.